Logikanya orang yang bisa membaca kitab ini mayoritas alumni pondok salaf, orang yang ngerti tawaduan, ngerti akhlak al-munjiyat, ikhlas, tawaduan, husnudzon, qanaah, zuhud, istiqomah. Ini mayoritas sabar, ini mayoritas kan alumni pondok salaf. Pondok salaf terbentuk baik ya, dengan pengajian kitab Ihya dan lain-lain, membuat karakter, kemudian karakter manusia itu baik. Jadi supaya kami harap para alumni memperhatikan anak-anaknya yang penting. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari perbuatan-perbuatan yang memasukkan ke api neraka. Ini harus dengan pesantren, harus dengan ilmu agama, harus dengan akhlak, harus dengan adab. Adapun bila mana alumni, misalkan saja anaknya tidak di pesantren, ini supaya mengambil menantu orang pesantrennya. Kalau sudah anaknya payu, ya silahkan nanti cucu-cucunya dipesantrenkan. Sekarang logikanya, kalau yang meramekan, yang memakmurkan itu bukan alumni pesantren, siapa yang memakmurkan pesantren-pesantren itu? Kalau bukan alumninya sendiri. Dan apa yang kalian rintis, baik itu pesantren atau madrasah atau masyarakat, ini supaya diurus dengan istiqomah, dengan keikhlasan dan lain-lain. Tidak semuanya santri itu, tidak semuanya alumni itu mempunyai santri. Santri banyak itu bukan ukuran, ukurannya yaitu qabul indallah, makbul indallah. Itu ukurannya. Apa yang kalian lakukan, kalian rintis, baik itu madrasah atau ngobani masyarakat, ini merupakan jalan menuju Allah, usul ilallah, menuju ke surganya Allah. Allah madkhilna jannah, amin ya rabbal alamin. Itu yang penting. Saya pernah disampaikan alumni, dia merintis pesantren, kurang sukses, namun madrasahnya banyak, ada 600-an. Memang oleh Allah dia dimudahkan demikian untuk ngisi madrasah, itu saja jawaban yang baik. Apa tahu itu mengantarkan menuju surganya Allah. Sebab kullu mri'in muyassarun lima khuliqalah. Orang itu dimudahkan oleh Allah sesuai dengan apa diciptakan oleh Allah. Misalkan dia oleh Allah dikehendaki untuk mengurusi masyarakat, ya dia dipermudah oleh Allah mengurusi masyarakat. Biasanya double itu kan sulit ya, double kan sulit. Misalkan saja kalau orang itu ngurusi pesantren, biasanya ngurusi masyarakat kurang sukses. Begitu pun biasanya kalau dia itu baca kitab istiqomah, biasanya ilmu perdukunannya nggak pakai lagu ya. Begitu yang suruhnya mandi, biasanya kan baca kitabnya kurang sukses ya. Dukun-dukun kan jarang yang baca kitab itu. Jadi dasarnya jadi dukun itu jangan tekun-tekun baca kitab tuh. Hanya sedikit yang demikian. Yang penting istiqomah, ukurannya yang penting istiqomah. Maka Abdullah As-Sa'rani rahimahullah beliau mengatakan, kalau orang itu istiqomah, jamaah, ngaji, ini biasanya tidak keluar ke aneh-anehannya, kecuali darurat saja. Ini ya dulu ala kamalih. Biasanya yang aneh-aneh itu biasanya keluar dari kus-kus yang kadang jamaahnya berantakan.
kadang nggak puasa. Jadi kadang kan masuk istidrat kan repot. Tanda karomah atau istidrat kan orangnya itu keluar dari orang yang istiqomah apa tidak, keluar dari orang takwa apa tidak, keluar apa tidak. Bila mana keluar dari orang yang bukan takwa, tidak istiqomah, itu kan istidrat. Namun bila mana itu keluar dari orang yang istiqomah, orang soleh, orang takwa, ini kan namanya karomah. Masyarakat awam nanti kan jumbuh, pokoknya aneh-aneh. Yang keluar aneh itu sholat apa tidak, kadang tetap dimuliakan, diagungkan. Kadang memuliakannya itu mengalahkan takzim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan saja Gusnya sedang enggak sholat, ketika jamaah dia juga enggak sholat jamaah, padahal ada azan dan lain-lain. Jadi yang penting itu istiqomah. Juga yang saya harapkan bagi alumni, maaf, supaya mulang, di mana tempatnya supaya mulang. Sebab orang yang mempunyai ilmu yang tertinggi martabatnya, derajatnya itu orang yang mulang, orang yang mengamalkan ilmunya. At-ta'lim minal amal bil ilmi. Kalau Isa alaihissalam man alima wa amila wa alama yud'a fi malakutis samawati azima. Orang yang mulang, punya ilmu mulang dan mengajarkan ilmu, oleh Allah diangkat orang yang agung di kerajaan langit. Wa hum warasatul anbiya, adalah pewaris para nabi. Coba lumannya Allah, ya rahmannya Allah. Anak siapa saja kalau mulang, kalau alim mengamalkan ilmu, itu menjadi warisun min warasatil anbiya, menjadi warisnya para nabi. Coba mulianya langsung berubah, langsung mulia walaupun bapaknya supir, bapaknya tukang becak. Kan banyak alumni Lirboy yang demikian, bapaknya supir, nggak punya anaknya jadi kiai punya santri. Bapaknya tukang becak, terus anaknya mondok jadi kiai punya santri. Di sini ada yang demikian, Tuban ada. Bapaknya orang biasa, anaknya mondok, kan berubah total menjadi mulianya. Dimanapun tempat berada, supaya mulang. Ya logikanya, orang tidak mulang itu logikanya. Orang misalkan saja mempunyai uang banyak, ratusan juta, hanya dimasukkan di berangkas saja, dikunci, tidak digunakan untuk apa-apa. Ini betul pandangan ahli bisnis kan, soalnya kan blow on orang, punya uang tidak buat bisnis, ya dibuat apa-apa, dibuat sedekah juga tidak, buat bisnis juga tidak. Nah begitu pun orang punya ilmu agama yang mestinya bisa mencari ma indallah, tidak dipulangkan, tidak diamalkan, tidak diajarkan, kan orang yang merugi. Ini logikanya. Nanti barokahnya orang mulang, barokahnya orang mulang. Ini barokahnya anak-anaknya oleh Allah dijadikan solihin wa solihat. Oleh Allah diberi zuriyatan thayyibah. Ini barokahnya orang mulang. Setelah mengambil pesantren atau madrasah dan lain-lain, ini supaya nanti Lirboyo memperhatikan kebersamaan dan kerukunan, ini diperhatikan. Bisa kerjasama dengan orang lain yang baik. Wa ibadur rahmani ladina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang terbaik itu di atas bumi haunan lainan tawaduan, gampangan, gampangan diajak omong, gampangan lunak, tidak kaku, tidak keras, kecuali masalah mungkar dia tegas. Mau tawaduan, mau gampangan, mau tadalulan, mau andap asor.
Dan bila mana diajak tukaran oleh orang-orang bodoh, dia mengucapkan salam tafarruq, salam perpisahan. Dia lebih melepaskan keselamatan dari tukaran atau perbuatan dosa. Yang gampangan, sedangkan ada ya, misalkan kalau orang kaku, Rasulullah SAW saja oleh Allah diperintah untuk tabaduan. Qala ta'ala wafid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin, supaya kamu adab asal ya Muhammad kepada pengikutmu. Walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, kalau kamu keras, kamu bengis, maka orang di sekitarmu akan bubar. Namun orang bisa lunak, orang bisa lemah lembut, ini bila mana mendapatkan rahmat dari Allah. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Kalau orang yang mendapatkan rahmat Allah, maka karakternya dia lemah lembut. Kiai bila mana tidak lemah lembut, maka santri akan bubar, santri akan bubar. Harus lemah lembut. Kanjeng Nabi saja oleh Allah diperintah demikian. Kanjeng Nabi luar biasa. Namun bila melakukan yang keras, bengis, maka orang di sekitarmu akan bubar, apalagi kita-kita. Dan juga yang saya sampaikan kepada santri dan boyo, saya ingat almarhumullah orang tua saya Kiai Mus Ali mengatakan, silahkan pelajaran-pelajaran dari boyo, apa yang didapati dari boyo diamalkan semuanya di rumah, kecuali yang pantangan satu saja, yaitu kalau tidur jangan bangkong. Bangkong cukup di boyo saja. Yang tidak boleh diamalkan itu bangkong. Waktu pagi kan waktu barokah, waktu barokah. Tidak tanggung-tanggung. Saya pernah ya, seorang wanita, seorang perempuan, seorang istri dari Cirebon datang ke saya ke Lirboyo jauh-jauh, lapor kepada saya, Gus, suami saya alumni Lirboyo, anaknya banyak waktu itu, entah 8 entah berapa. Kalau tidur itu biasanya selasa subuh tidur sampai zuhur tuh. Anak nggak diurusi, ekonominya nggak diurusi, langsung protes kepada saya. Terus apa yang terjadi? Istrinya minta cerai itu. Jadi makanya bangkong cukup di Lirboyo. Dan dengan demikian saya harapkan kepada santri supaya dalam membina rumah tangga, supaya mempergauli yang baik, yang harmonis ya. Allah Ta'ala wa asiruhunna bil ma'ruf. Supaya para suami mempergauli istri yang baik, ihsan, sabar dan lain-lain. Ya logikanya ya. Santri Lirboyo itu kan urusannya kan agama ya. Waktu kita mondok kan belum kerja, belum apa ya. Tidak, santri kan tidak bisa dinilai spontanitas. Terus santri Lirboyo pulang, terus lamar orang, diterima lamarannya ya. Ini kan luar biasa ya. Coba santri belum kerja, belum apa, kadang diambil menantu oleh orang. Diambil menantu oleh orang. Ini kan nikmat dari Allah yang luar biasa. Jadi orang mempunyai ilmu agama itu selalu mendapatkan kemudahan dari Allah, selalu mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dasarnya ilmu agama. Ketika orang belajar, orang thalib dia mencari.
Dia majhul, dia tidak diketahui. Dia mardud, dia ditolak. Kalau orang bodoh melamar kan ditolak. Coba tidak percaya, orang bodoh melamar anak kiai kan ditolak. Terus dia dalil, dia hina. Lantas ketika orang mempunyai ilmu, ini kan jasa kedua orang tua kalian dan jasa guru-guru kalian. Ketika orang alim, orang berhasil menjadi alim, menjadi matlub, dia dicari. Orang punya ilmu, yang mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu, walaupun hidup di mana kan dicari, di alas pun dia akan dicari. Banyak orang yang akan menjadi santrinya. Terus dia ma'ruf, dia dikenal. Asalnya majhul, dia ma'ruf. Asalnya mardud, dia makbul, diterima. Kalau orang alim kan makbul, diterima. Melamar anaknya orang, lamarnya diterima. Terus dia menjadi karim, menjadi aziz, menjadi mulianya. Ini kan jasa guru kalian dan jasa orang tua kalian. Jasa guru-guru kalian dan jasa orang-orang tua kalian. Kita mendapatkan nikmat dari Allah ada kalanya, ini langsung dari Allah, iman, Islam, taufik, hidayah dan lain-lain. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Kelatan aniskuli wali walidek. Adapun nikmat Allah kadang dilewatkan oleh Allah melalui orang tua, melalui guru-guru kita atau orang lain. Ini bersyukurnya kita mengucapkan terima kasih atau alhamdulillah, ucapkan jazakumullah khairan. Dengan demikian kita akan dapat pahala. Coba ulama-ulama sufi dalam bermasyarakat, ulama sufi dalam bermasyarakat itu menumbuhkan, memunculkan orang supaya dia dapat pahala, membuat orang lain supaya dapat pahala. Contohnya, ulama sufi itu misalkan bertemu dengan orang, kan tanya kabar, Mas, bagaimana kabar panjenengan? Mas, bagaimana kabar panjenengan? Kalau orang itu alim, orang itu mengerti. Kalau orang santri, ini biasanya kan mengucapkan alhamdulillah. Berarti kan orang sufi memancing orang untuk bersyukur kepada Allah. Dia ditanya bagaimana kabarmu, terus dia mengucapkan alhamdulillah saya. Maka ketika kita ditanya oleh orang bagaimana kabar panjenengan, ya kita jawabnya alhamdulillah saya, muji datang Allah. Kalau orang tidak alim kan belum tentu ditanya demikian. Mas, bagaimana kabar saya? Wah, hutang saya banyak pak. Kan demikian kadang-kadang. Anak saya sakit ini. Kalau orang punya ilmu kan tidak ditanya bagaimana kabar panjenengan, jawabnya alhamdulillah sehat walafiat. Ulama sufi memancing orang, kadang orang supaya dapat pahala, supaya orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mau tidak mau manusia itu oleh Allah diberi nikmat. Adapun syukur nikmat itu aneka ragamnya banyak. Satu, kita iktiraf di ana nikmatun minallah, bahwa nikmat itu nikmat dari Allah, bukan karena kita pernah melakukan apa-apa. Contoh saja, kita dilahirkan Islam, iman, bukan berarti kita pernah berbuat apa-apa. Ini kan nikmat langsung dari Allah. Misalkan saja suami dapat istri solehah, suku jamilah, ini kan nikmat dari Allah. Tidak pernah mondokkan, tidak membiayai, dapat istri yang solehah, yang jamilah, tidak pernah membiayai. Ini kan langsung nikmat dari Allah. Nah, kita harus mengakui itu nikmat dari Allah. Ibtidaan minallah, nikmat dari Allah. Terus yang kedua yaitu di antara kita mensyukuri nikmat, kita ada iktiraf, kita tidak menentang. Ini alamannya orang bersyukur. Orang bersyukur itu dia diberi tugas apa saja, dia menerima. Sangat ditugaskan oleh kiainya atau gurunya, dia menerima, tidak menuntut. Dia
Dia dikasih nikmat tersebut dibilang-bilang agung walaupun nikmat itu kecil, dan dia menerima, dia tidak menentang. Misalkan saja dia diberi oleh orang tuanya sarung warna merah, ya dia menerima sarung merah, tidak menuntut saya minta yang hijau dan saja. Ini namanya bukan bersyukur. Ini bila mana mun'imnya itu minanas, bila mana mun'imnya minallah, kita ditakdirkan oleh Allah, apapun kita bersyukur, kita menerima. Nanti ulama kelas tinggi kan semuanya diangkat nikmat semuanya, sehingga syukur alal bala, diberi bala saja bersyukur. Saat dengan diberi bala, dia ridho, dia sabar, dan berubah menjadi pahala. Ini kan orang kelas tinggi. Terus juga syukur pula yaitu kita beradab, kita berakhlak di depan orang yang memberi nikmat. Fi aidil mun'im, kita berakhlak, kita berbuat baik, kita tidak menuntut yang macam-macam. Saya tidak mau dikasih ini, namun dia menerima dengan ucapan terima kasih dan ucapan alhamdulillah. Ini merupakan bentuk syukur. Dan syukur itu kelas tinggi. Adapun bila mana nikmat itu diberikan oleh Allah lewat manusia, lewat orang tuanya atau gurunya, di cara bersyukurnya kita mengucapkan terima kasih atau jazakumullah khairan kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Syukrul wasaid, syukrun, mensyukuri lantaran-lantaran itu merupakan syukur. Kita diberi nikmat oleh orang lain, sedekah dan lain, kita mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih, alhamdulillah, itu merupakan syukur. Syukur wasaid, syukrun. Adapun bentuk syukur kita kepada guru-guru kita, maka supaya kita mengajarkan ilmu, kita mulang ilmu. Guru-guru kita akan bahagia bila mana kita mengajarkan ilmu dan kita mulangkan ilmu. Apalagi guru-guru kita ini sangatnya bersambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana beliau, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu sumber atau pusat syafaat ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Bukhari kan ada nanti al-awwalun wal akhirun, minta kepada Nabi Adam syafaat, namun Nabi Adam tidak mampu menyafaati. Lastuhunakum, Nabi Adam menuju ke Nabi Nuh, Nabi Nuh juga tidak mampu menyafaati kepada manusia. Lastuhunakum, Nabi Nuh menunjukkan ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim jawabnya juga demikian, lastuhunakum, bukan derajat saya untuk menyafaati. Nabi Ibrahim menunjukkan kepada Nabi Musa, Musa juga demikian, dan Musa menunjukkan kepada Nabi Isa, dan saya juga demikian. Nabi Isa menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, nanti al-awwal wal akhirin, menghadap kepada kanjeng Nabi, minta syafaatnya. Atas kanjeng Nabi sujud, kata Allah, saltutah, sebagai memberi, meminta, dan Allah akan memberi. Setiap Nabi itu mempunyai doa yang mustajab, namun doanya Nabi Muhammad SAW disimpan untuk menyafaati kepada umatnya dan awalin wal akhirin. Hanya orang masuk surga bisafaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan guru-guru kita nanti yang mengantarkan, ya, yang mengantar kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pusat syafaat orang masuk surga itu minal awalin wal akhirin, itu bisafaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat sahabat Rasulullah, amin ya rabbal alamin. Ya berdoa ya guru-guru kita. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho dari guru kita, amin ya rabbal alamin. Dalam sufi mengatakan ridho Allah fi ridho sahih, ridhonya Allah dihubungkan dengan ridhonya guru. Biasanya ulama-ulama besar itu mendapatkan ridhonya guru, Sebab ridhonya guru berhubungan dengan ridhonya Allah. Kalau sudah diridhoni oleh Allah, maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kami sampaikan, menjasahkan Jausan. Al-Fatihah.